Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan segala hormat, karena kebetulan saya juga menjadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila, jadi harus selalu mensosialisasikan, yaitu yang telah disetujui, selalu mengucapkan kalau saya begini seharusnya berdiri, tetapi juga tetap saja untuk duduk. Nah, nanti disambut juga dengan salam Pancasila. Tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu-tamu yang sangat saya hormati, dan tentunya anak-anakku yang sudah datang. Khas PDI Perjuangan, bagi para tamu itu kalau mau tahu, PDI itu kalau boleh datang itu maunya semua juga mau datang, tetapi saya kan bilang terus tempatnya mau di mana. Jadi hanya yang datang kali ini adalah mereka yang tentunya di dalam struktur itu yang pada mewakili. Tentu yang kami ingin sampaikan adalah rasa hormat dan terima kasih. Sayangnya Pak Mardiono tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh Bapak Rusli Effendi, Wakil Ketua Umum, lalu Bapak Dr. Usman Sabta, Ketua Umum Hanura, Bapak Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo. Lalu saya harus mengatakan, karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya, kalau kami bergabung, yang lucu bilangnya begini, Ibu, kalau kami koalisi enggak bisa. Saya langsung bilang begitu, karena saudara-saudara sekalian, anak-anakku tersayang, harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, boleh tanya pada Pak Mahfud, sistem kita adalah presidential system, jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya. Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama. Karena memang begitulah, tidak bisa koalisi, karena kita sistemnya nanti parlementer. Oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya, dari kalangan pers juga harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita. Lalu kalau ada yang bertanya pada saya, kalau tidak ikut, tidak ini, ya itu artinya ya tidak ada bersama-sama. Jadi semua pada diam. Nah, itu yang saya ingin stressing. Beliau bertiga, dan setelah pemilu pileg presiden, beliau juga bertiga
tiga mengatakan pada saya, karena saya juga bertanya bahwa ini pileg pilpres sudah dinyatakan selesai, tetapi tentu saya ingin menanyakan Bapak bertiga bagaimana? Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan. Untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini. Lalu ada seorang senior partai, sudah lama tidak pernah muncul. Partainya dulu kami itu PNI, itu kakak saya. Dulu kami kuliahnya di Bandung, saya di Pajajaran, kakak saya di ITB. Tapi akibat tahun 65 saya tidak tahu kenapa kita terus tidak boleh kuliah. Jadi kakak saya itu Bapak Guntur Soekarno Putra. Sekarang mulai tambah cerewet. Kenapa? Karena dari dulu saya suka bilang pada beliau, saya bilang mentang-mentang sudah kader inti. Kalau dulu di PNI ada kaderisasi dan yang paling tinggi adalah kader inti, tapi saya masih keroco. Jadi selalu mesti begini, mesti begitu. Lalu saya bilang, nanti saya lebih dari kamu. Sorry. Lalu dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selalu dengan penuh semangat, terima kasih sekali Pak Jenderal Purnawirawan Bapak Tri Sutrisno. Ketutupan apa ya, mana ya? Oh, yang juga adalah Wakil Presiden RI ke-6. Mereka tamu-tamu saya undang, saya juga bertanya begini, monggo siapa yang mau datang, saya terima kasih sekali. Tapi kalau juga mungkin tidak mau datang, ya saya terima kasih sekali. Kenapa? Ya itu namanya kan keadilan, monggo saja. Kalau orang Jawa bilang monggo kerso. Ternyata Pak Tri selalu ngikut saya. Lalu ada ini pasti galak dulunya, Mayor Jenderal Purnawirawan Wisnu Bawo Tenayan. Ini orang Bali dan juga di BPIP. Karena kenapa saya bilang galak? Karena tadinya beliau di Kopassus. Saya ajak ke BPIP kok mau ya. Alhamdulillah. Lalu ada Romo Beni Susatyo, ada ya? Di mana ya? Lalu Pak Darmansyah Jumala, ini dulu duta besar di Austria. Profesor Ermaya Suradinata dulu pernah jadi di STPDN. Lalu Pak John Piris, salam Pancasila. Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi dan Wakil Kepala BPIP Mbak Rima Agristina. Lalu ini saya panggilnya Opa. Dulu jadi ajudan bapak saya, yaitu Bapak Sidarto Danusubroto. Itu mau ulang tahun ke-83 ya,
Hah? Hah? 88. 88. Terus ada Pak Yan Farid, dulu juga jadi ketua umum P3. Sama P3 itu kan dulu waktu PDI itu suka bareng-bareng. Saya sedih sekali ini, kenapa kok P3 tidak bisa masuk. Tapi enggak usah khawatir Pak, nanti menang lagi kok. Lalu menteri, ini para menteri, lalu ada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, para menteri dan pejabat setingkat menteri dari PDI Perjuangan, ada Bapak Pramono Anung, Mbak Risma, Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Profesor Yasona Laoli, Hukum, Ibu Bintang Puspayoga, Perempuan dan Anak, Pak Azwar Anas, Pan RB, Hasto Wardoyo, BKKBN. Ibu-ibu senang sama beliau. Ya karena beliau ini ngurusi keluarga berencana dan stunting. Dan yang terakhir Hendrar Prihadi, saya suka lupa, susah banget ininya. Jadi dan tentunya tidak akan lupa yaitu banyak sekali juga para tokoh masyarakat sipil, pers, para purnawirawan TNI Polri, ada Pak Andi Wijayanto, mana dia ya? Oh itu di sana. Pak Andi Wijayanto itu putranya Pak Theo Safei. Dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan. Terus ada Pak Andika Perkasa. Wah, kok ternyata banyak fans ya. Jadi agak curiga ya. Beliau tadinya kan apa itu Panglima TNI. Lalu Pak dari sejarah Profesor Asfi Marvan Adam, mana ya? Beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali. Pak Muhammad Sobari, mana ya? Udah ini saya bilang jangan kolusi ya. Sudah bolak-balik maunya ikut ke BPIP Pak Muhammad Sobari ini. Tapi saya suka kalau beliau masuk karena orangnya sangat apa ya, matang dan tegas. Lalu Pak Rudi S. Kambri, Petrus Haryanto, dan aduh ini banyak sekali. Nah di ini mana ini? Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan apa? Sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus.
Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas. Terus opo nih? Dan tentunya seluruh jajaran DPP, DPD, DPC partai, dan teristimewa anak-anakku yang kusayangi yang berada di akar rumput, Satgas Partai, PAC, ranting, anak ranting yang saya sangat-sangat cintai. Ada juga Mas Butet Kertarejasa, saya diundang ke pamerannya, padahal dia ngamuk-ngamuk. Tapi saya bilang, kamu tuh kan seniman ya, nggak usah ngamuk-ngamuk, kreasinya aja dibikin ngamuk-ngamuk. Lalu Pak Bambang Kesowo, mana ya? Mana? Nah itu Pak Bambang Kesowo dulu jadi sekretaris sekneknya saya. Lalu ada juga Pak Lukman Hakim Saifuddin, ini putranya Pak Saifuddin Zuhri. Dulu bapaknya Pak Saifuddin Zuhri itu salah satu menterinya Bung Karno, betul kan? Iya, makanya saya tadinya mikir, kok berani juga ya datang ke PDI Perjuangan. Oh iya, bapaknya teman bapak saya. Siapa lagi? Ternyata sudah. Dan semua yang telah hadir, yang tentunya telah memberikan support kepada PDI Perjuangan selama ini, sehingga tentunya merdeka, 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 salam Pancasila. Opo? Ya lupa banget. Iyalah, saya juga tahu. Sengaja disembunyikan. Enggak, belum dipensiunkan. Terus berjuang. Satya Evam Jayate. Puji syukur kita panjatkan kepada terutama Pak Ganjar, Pak Mahfud, bahwa masih tetap kuat. Ya dong, kalau berdua ini apa ya? Lemas. Ya biar saya teriak-teriak ya gimana ya. Mudah-mudahan nggak dengar. Oh ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Apa? Serius. Ya udah datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh saya mau pamit keluar.
Saya pikir mau ke luar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya gitu. Tahu-tahu bukan ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren gak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya seneng sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Nggak tahu ya sementaranya panjang nggak? Loh saya bilang, loh iyalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Dari Bayek juga miliknya Bung Karno. Siapa yang bilang bukan? Sedangkan Pancasila lahir sebagai ideologi yang menyatukan. Tadi juga kan Pancasila gitu. Pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia. Saudara-saudara anggota kita di Rakernas yang saya cintai, begitu juga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Rakernas 5 ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam. Karena begini, tadinya saya pikir ya, setelah sebetulnya belum selesai kan pileg pilpres itu, lah kok banyak orang menangis ya. Jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali? Jadi saya bilang pada Pak Sekjen, sudah ingatkan aja, kita punya api perjuangan nan tak kunjung padam. Nah, api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi. Dengannya PDI Perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita-cita Indonesia Raya. Tadi juga kami perkenalkan kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa yang namanya Pak Wage Rudolf Supratman, bisa menguntaikan kata-kata yang mengimajinasikan bahwa Indonesia Raya itu seperti itu ternyata. Dengan api perjuangan ini, kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai.
Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Nah perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Benar ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Loh, padahal tuh KPU lu yang ngomong. Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwi fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya.
pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada, dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu. Saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu. Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul, rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya? Jalan apa itu? Siapa yang tahu ya? Ya betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya. Jadi senang ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya. Beliau senangnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya. Rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya, itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta, itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil, itu pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba, naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya, Om, ngapain kok mau ke kantor, kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om, ngapain kok naik sepeda, orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya, iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes,
partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan? Lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir. Lo ya lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali, no? Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo. Lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa itu. Kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya, kok sepertinya nggak ada yang akan bilang oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa.
hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya, yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa? Ayo Mbok, kalau jadi partai katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Lo betul loh. Kayak ini saya bilang sama Pak Hasto, kamu tahu nggak sih tarian poco-poco? Apa tuh Bu? Asik loh. Dulu saya sama Bung Karno suka nari poco-poco, tek gitu. Keren. Tapi terus saya bilang sama bapak saya, kenapa mundur maju ya Pak? Kok kamu sampai mikir begitu? Lah ya kan maju mundur maju mundur gitu. Nggak usah mundur deh Pak, maju terus pantang mundur. Gawat deh Republik Indonesia ini. Ya saya sampai tidak ada lagi hati yang bisa menjadi terbuka loh. Sampai nulis loh, sampai saya bilang seorang warga negara bernama Megawati Soekarno Putri, lalu dengan bagian dari pecinta pengadilan yang namanya amicus curiae, coba kurang terus agar setiap ketukan palu hakim MK benar-benar menjadi palu emas bagi tegaknya konstitusi dan demokrasi, bukan palu godam kegelapan yang seperti terjadi saat ini. Ya diem aja tuh, nggak usah teriak merdeka deh. Sekarang mikirnya piye gini loh, supaya nggak kejadian gini lagi gitu loh. Ini nanti istilahnya itu bisa jadi replikasi apa? Kalau bisa begini seperti yang sekarang kejadian, oke. Makanya bisa nanti yang 5 tahun lagi dibegitukan lagi. Wah, bayangkan Indonesia apa nggak makin bubrah ya? Ayo gimana? Makanya mikir. Nah, nggak usah ngelawan. Aku suka bilang juga sama Pak, juga aku seneng kan namanya sekjen, bukannya Hastonya yang suruh datang tiap 2 hari sekali loh, lapor ke ketua umum gitu, galak aku. Terus aku cuman bilang gini, anak-anak itu semangat gede tapi orang mikir tok, bolak-balik lawan lah. Yang sebelah sono ada bedile lo, nah kene mau pakai opo? Ayo cobain. Makanya udah pakai omongan itu. Tadi ada ini sopo namanya tuh, ntar dulu, Pak Aiman tadi datang dia loh, orang ngomong kok malah terus dipanggil toh. Lah saya ya bilang loh, makanya ngapain takut? Lah saya bilang kok ini sama Pak Lauli Menko
Menko Kumham, kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, awas lo ya, kamu Kumham lo, kalau enggak belain rakyatmu, aku copot dah. Tadi di mana ya? Di koran. Sekarang jadinya hukum tuh jadi apa ya? Nah itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi loh. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Makanya saya tadi nanya, PDI Perjuangan itu sah apa tidak? Ya Pak Mahfud aja yang ahli hukum bilang sah. Lah orang daftar ke KPU diterima, terus sah, boleh tekan tuk, boleh mengikuti pemilu. Lah kok kene sing dikuyo-kuyo. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Berbagai kerusakan demokrasi inilah yang disoroti oleh Profesor Arif Hidayat, Profesor Zaldi Isra, dan Profesor Eni Nurbaningsih melalui dissenting opinion mereka. Saya senang banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion, jadi berbeda. Ini baru pertama kalinya loh terjadi dalam sejarah sengketa pilpres. Lah sekarang kok MK-nya dikutik-kutik, itu loh. Ayo semuanya pada mikir deh. Dengan realitas tersebut menjadi perenungan kita bersama. Bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, seluruh asumsi yang ada saat itu berangkat dari hipotesis bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif mestinya tidak akan mungkin terjadi. Namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan. Itulah yang saya sebut kondisinya anomali. Orang nanti bisa saja berkata begini, kenapa kok hanya ibu sendiri sih yang repot ngomong-ngomong begini? Kenapa partai lain tidak? Ya, saya bilang, oh itu bukan urusan saya, tapi saya sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak. Makanya saya tadi nanya, apakah ada hak? Ada. Saya termasuk yang warga negara yang berada di dalam kedaulatan rakyat tadi. Nah, dengan demikian mau diapakan sekarang? Karena kita adalah organisasi partai politik. Organisasi partai politik itu beda dengan organisasi lainnya yang seharusnya memberikan pembelajaran, pengetahuan. Makanya kalau saya marah, kamu harus turun ke bawah, bertemu dengan akar rumput, bonding dengan dia, mengajarkan hak-hak dia, lalu kamu harus melihatkan kepada dia apa artinya kekuasaan di tangan rakyat itu. Makanya lah kok pada diem ya saya ngomong aja dah sebagai warga bangsa kalau ini karena apa, saya nggak terima bagian daripada warga negara Indonesia yang berada di dalam sebuah organisasi politik yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa dibedakan dengan lainnya? Sepertinya kita ini orang yang bukan warga negara Indonesia, dibuat dengan cara-cara sistematis,
terukur dan masif untuk bisa hanya sebenarnya secara prosedural dan formal kekalahan ini untuk dibuktikan bahwa ini adalah telah dipergunakan sebagai hak rakyat yang tapi sebenarnya salah, 1000% salah, karena tidak dijalankan secara jujur dan adil, saudara-saudara. Lah kenapa sih mbok biarin aja gitu loh, ya tanding wae ngono lho, kok pakai aduh. Kalau saya lihatnya gila deh. Orang waktu apa tuh saya sampai aduh, gue bilang siapa ya ibu yang kebawa itu loh, yang waktu demo apa tuh depan DPR kalau nggak salah, sampai masuk rumah sakit tuh loh, sopo yo lo kok kayak gitu sih lo, pakai opo itu. Saya sampai nanya sama polisi, itu mobil polisi itu apa yang pakai semprot-semprot itu loh. Saya tahu tapi nggak tahu namanya, apa itu namanya? Hah? Water cannon. Lalu saya protes sama polisi, nggak boleh. Lalu saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Hah? Lalu apa alasannya? Dan dia seorang perempuan loh, sampai digotong ke rumah sakit. Saya kan dapat fotonya, tak. Lalu kok kita kayaknya, aduh nggak usah takut deh sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga. Iyalah, orang saya juga yang misahin dia. Aduh gawat deh. Gimana sih? Kok gitu aja takut loh. Saya dipanggil polisi 3 kali loh. Saya kan udah bolak-balik ngomong. Loh kok sekarang kayaknya diem loh. Saya ketawa sendiri. Ini yang salah benernya polisinya atau kitanya nih, sampai takut mau polisi doang. Jadi kan nih kebalik-balik kan republik ini. Coba tahu. Yang ayo, saya mau nanya, ini ada Mbak Puan, yang jadikan polisi itu sopo? Keputusannya ada di mana? Ayo, nggak ada yang tahu. Tuh ada jauh di mana tuh ngomong DPR. Loh iya loh, DPR itu apa toh? Dewan Perwakilan Rakyat loh. Loh kok kayaknya terus udah gitu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kok udah gitu bagiannya bolak-balik. Sampai saya tuh mikir loh, ini mau diapain sih republik ini gitu loh. Kalau nggak ada yang cocok sama saya juga nggak apa-apa. Terus rakyatku yang kucintai, coba berpikir secara jernih, arif, bijaksana. Terjadinya anomali demokrasi secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism. Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi, namun sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism. Ini bukan saya ngomong loh, nanti mulut saya yang ngeluarin, tapi ini kan para pakar. Lah bayangkan dong, pakai revisi undang-undang MK yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba masa reses, saya sendiri sampai bertanya pada, tadi ada Pak Utut mana ya? Nah, saya tanya sama beliau, ini apaan sih? Mbak Puan lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko, kok enak amat ya? Belum lagi ada
pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang-undang penyiaran. Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, kamu tuh ada dewan pers loh. Lalu harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik. Lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya? Loh, itu kan artinya pers itu kan apa sih? Menurut saya dia benar-benar turun ke bawah loh. Saya banyak teman dulu kan waktu PDI, wah saya mah pers itu suka makan lesehan itu kalau di Kebayoran tuh apa yo, dekat opo yo. Dulu ada lesehan ini loh, nasi opo itu ya, nasi uduk enak banget sama wartawan udah muda. Terus kan saya ajari, kamu kalau ini jadi pers yang betul. Menghadapi berbagai anomali demokrasi tersebut, tentu pilihannya bukanlah dengan mencabut hak rakyat dan mengembalikannya ke dalam tangan MPR RI. Pilihan yang lebih bijak adalah percaya pada adagium Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bahwa suara rakyat adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adagium ini juga diyakini bekerja dalam peribahasa, siapa menabur angin akan menuai badai. Ataupun, nah ini seperti yang Mas Butet judulnya, ekspresi milik gendong lali yang menjadi Butet perenungan sosok seniman Butet Kartarejasa. Apa sih saya pidato ini terhadap keseluruhan apa yang terjadi? PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran apapun juga, kapanpun juga pasti akan menang. Inilah tema sentral Rakernas kelima PDI Perjuangan. Hadirin sekalian, mungkin dipikir ibu tuh apa sih pakaian Sanskrit. Ini saya belajar sejarah loh. Saya dapat spirit ini itu ketika Raden Wijaya sedang dikuyok-kuyok pada akhir abad ke-13. Ternyata pejangan itu diberikan oleh seseorang. Kamu jangan putus asa. Bung Karno mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya yang namanya kesabaran revolusioner, bahwa kita terus bergerak, solid bergerak, terus maju terus, tidak pantang mundur. Untuk apa? Mencapai kemenangan. Untuk apa? Supaya rakyat bisa menjadi benar-benar mempunyai kedaulatan rakyatnya. Itulah tugas dari partai kita, PDI Perjuangan, saudara-saudara. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Kan selalu separuh-separuh. Siapa yang tidak setuju, angkat tangan. Apa artinya? Kalau nggak setuju, sebagai ketua umum di sini saya mengatakan, keluar kamu. Tidak perlu ikut dengan partai kami, karena partai kami adalah partai yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Siapa yang nggak mau ngikut? Ya iyalah, udahlah, nggak usah zona nyaman melulu. Nah ini juga saya senang sekali menulis kata-kata mutiara. Lah berarti bukan Raden Wijaya saja loh yang ngomong seperti ini. Iya, ini pesan politik kebenaran yang juga dapat diambil
dari keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa coba? Beliau mempunyai seorang teman, sahabat. Terus menurut ceritanya itu yang saya baca, dia hidup paling miskin namun sangat berbahagia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah berpesan, kulil haqqa walau kanna muran. Apa artinya? Sampaikan kebenaran apapun meskipun itu pahit, kamu tetap akan bahagia. Coba bayangkan, itu Nabi kita loh. Jadi jangan tidak percaya bahwa kebenaran itu ada, dan kebenaran itulah yang paling suci. Nah, ini lagi ada. Siapa yang ngomong? Itu Zenit. Bilang apa? Kebenaran itu pasti suci di atas segalanya. Wah, saya senangnya banget. Aduh. Apa yang saya omongkan pasti benar. Jadi mereka itu yang gak keruan-keruan itu pasti akan nanti terbakar oleh kebenaran yang nanti ada dari api Merapen yang kita ambil untuk menunjukkan bahwa ada api abadi yang membawa kebenaran, bahwa yang tidak benar itu akan terbakar. Keren kan? Keren. Iya, karena nggak ada yang berani ngomong kayak gini. Ya udah, mulutnya ibu aja yang ngomong. Alah iyalah. Nah gini, Siddhartha Gautama, ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Keren deh. Apa? Matahari, bulan, dan kebenaran. Aduh, seneng banget aku dengerin kayak gini-gini. Jadi kebenaran dalam politik inilah jalan terhormat yang kita pilih. Kita tidak pernah bergeser dalam keyakinan ideologis, termasuk keteguhan dalam menjaga konstitusi. Meski tubuh banteng moncong putih ini terluka di sana sini, tapi aumannya, gerangannya tetap terdengar ke seluruh Indonesia. Merdeka! Lihat kan ya, keren nggak? Ada aja. Makanya kalau udah nggak mau ikut PDI Perjuangan, out. Lo iya lo, kita nih tahan banting. Kenapa? Karena itu mereka tuh rakyat itu dari dulu sampai sekarang. Bu, kalau saya waktu anggota DPR, Bu, kapan ya Bu? Kan di Jawa Tengah. Jadi saya juga bisa bahasa Jawa kan. Bu, kapan Bu? Gusti Allah niku maringi Ratu Adil nggih. Lah nopo Pak? Ratu Adil tuh orang yang betul ngayomi, memberikan keadilan, kesejahteraan bagi mereka. Nah, jadi apa? Lah saya bilang, iku percaya apa ora? Karo Gusti Allah. Inggih. Lah, tapi kok enggak datang-datang ya? Ora. Engko teko. Yakin? Nggih. Yakin? Nggih. Yakin? Nggih. Hakul yakin. Hakul yakin. Wah, dia tepuk tangan coba. Gila dah. Itu kalau turun ke bawah, tahu nggak? Kalau ke akar rumput, siapa yang nggak turun ke bawah? Angkat tangan. Nah, semuanya pasti nggak berani. Padahal ibu tahu siapa yang nggak turun ke bawah. Udah bilang sama Hasto, ini mestinya yang nggak turun ke bawah ini pecatin aja toh. Masih banyak mereka yang mau ikut sama PDI Perjuangan. Aduh. Nah ini lagi, ini bayangin Pak Dr. Sindunata, aku baca aja, hebat banget. Ia hanya mau orang mengerti, harapannya adalah matahari dan jagonya adalah penderitaannya sendiri. Ia percaya Ratu Adilnya tak lain hanyalah
manunggalnya penderitaan dan harapan, laksana manunggaling kawula lan Gusti. Mereka wong cilik itu bukanlah kalah, mereka hanya menitipkan rahasia penderitaan, tempat tersimpannya harapan akan masa depan di negeri yang indah, yang gemah loh jinawi, Indonesia Raya yang kita cintai. Tidak yakin akan hal itu, tidak yakin akan hal itu hanya karena manusia-manusianya sudah mulai lupa diri. Ayo, siapa yang mau insaf? Siapa yang mau insaf? Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus, ikhlas, sudah menjadi tugas sejarah kita untuk tidak pernah berhenti berjuang, mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, namun benar-benar menjadi basis keperpihakan partai. Saudara-saudara tahu enggak sih bahwa apa? Para petani kita, itu mbok pergi deh, temuin deh, bahwa apa? Mereka itu sekarang karena enggak merasa anak-anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan, maka enggak ada loh, mulai berkurang yang mau jadi petani. Yang ada adalah tua-tua. Lalu bagaimana kalau enggak ada makanan? Karena enggak ada yang mau membuat, yaitu pertanian dan lain sebagainya. Apa mau impor terus? Padahal importnya juga, negara pengimportnya itu bukannya juga nanti mikir, wah nanti kalau kekurangan gimana dong, gitu loh. Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan. 9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik. Begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal,
Jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri. Saya sebagai Ketua Dewan Pengarah yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bayangkan saudara-saudara sekalian, dalam setengah tahun saya dalam memerintahkan untuk melihat yang namanya tumbuhan kita itu setengah tahun, 6 bulan, itu sudah masuk jumlahnya 2 jutaan lebih, dan ini mungkin akan terus dari lumut sampai pohon besar. Apakah itu bukan potensi bahwa kita sebenarnya benar dapat berdiri di atas kaki sendiri, mempergunakan kekuatan kita, bukan hanya menadahkan tangan kepada orang luar. Bukannya saya anti investor, tidak, tetapi kerjakan dulu yang ada di dalam negeri, baru kalau sekiranya kita tidak bisa, maka kita dengan harga diri dan terhormat meminta untuk teman-teman kita yang berada di dunia luar. Itu namanya apa? Kehormatan sebagai sebuah bangsa, saudara-saudara. Toh ini enggak. Apa sih bisa berdirinya tuh? Berdiri di atas kaki sendiri. Sudah saya bisa lihat kedaulatan pangan, energi, kesehatan, apalagi keuangan, hingga pendidikan yang mendorong loncatan kemajuan karena penguasaan pada ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kehandalan riset dan inovasi. Urusan pendidikan sekarang, saya aja ngelihat korannya aja pusing. Kenapa sih? Nggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara itu harus membiayai. Kenapa sih kok kayak enggak ada? Semuanya dimahalkan. Anak-anak kita yang akan menggantikan kita, terjadi regenerasi. Mengapa saya selalu marah untuk PDI Perjuangan menjadi partai pelopor? Karena saya berkeinginan sepanjang Indonesia Raya ini ada, yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, kita pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap ada untuk bisa juga abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai. Masa enggak terbakar ya? Kalau ngomong kayak gini nih, kayaknya hanya ala ibu ngomong begitu doang.
nggak ada namanya gerak di dalam jiwa kita bahwa itulah sebetulnya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita telah menjadi insan manusia warga negara dari sebuah negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kok sekarang keadaannya baru mau 79 tahun merdeka, keadaannya baru yang namanya reformasi aja? Apakah harus ada reformasi? Ayo jawab. Ya, gimana sih? Apa sih yang kalian pikirkan? Gitu loh. Jadi apa? Menghadapi tantangan perekonomian tersebut, Rakernas 4 partai harus menjadi suluh perjalanan bangsa. Partai harus menyiapkan agenda strategis masa depan. Namun pada saat bersamaan terus bergulat mencari solusi konkret atas berbagai persoalan saat ini. Lalu bagaimana ya? Ayo mikir. Siapa yang nggak mau mikir? Angkat tangan. Ya kan pasti nggak ada. Karena apa? Iya, kalau di depan ada ibu pada takut. Tapi kalau di belakang terus mulutnya begini, payah. Hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, mewakili PDI Perjuangan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan baik kepada PDI Perjuangan maupun dukungan yang telah diberikan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kasihan loh, aku kan kalau sekarang ketemu orang nggak tahu tuh untuk menyenangkan atau sebetulnya nggak benar. Ibu, kenapa ya kok Pak Ganjar Pak Mahfud kalah ya? Padahal saya tuh nyoblosnya itu Pak Mahfud sama Pak Ganjar loh. Ya mana saya tahu, kenapa kamu nggak jaga? Aku bilang gitu. Orang rasanya juga sampai kita tungguin loh. Ya tanya sana sama yang bikin TSM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan seperjuangan dari Partai Persatuan Pembangunan, P3, Perindo, dan Hanura, serta seluruh relawan yang telah begitu setia berjuang. Kasihan loh kalau lihat angkatan yang apa namanya, sukarelawan dari angkatan tuh apa namanya? Atau Forum Penyelamat. Nah, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi. Saya kan ketemu, aduh semangatnya masih tinggi, padahal udah mulai tua-tua kayak saya juga. Terus kalau saya tanya, semangat dong ya? Siap ibu. Keren tuh Dika, mana dia? Bapak-bapakmu itu keren-keren, kamu jangan loyo loh. Pak Andika nih dianya kesang sama PDI Perjuangan loh. Sekarang dianya KTA-nya PDI Perjuangan loh. Asal jangan balelo aja kapan-kapan ya. Biarin dah kedengeran omong semua nih. Ai gawat deh. Terus apa lagi nih ya? Udah tinggal satu lagi. Aduh, percayalah tidak ada perjuangan yang sia-sia. Bung Karno menegaskan, bapak saya itu kan senang banget teriak-teriak. Mungkin lama-lama saya juga kayak dia teriak-teriak melulu. Jadinya selalu kan kayak tadi itu kan, aduh kalau udah dengerin, tapi rakyatnya kok seneng ya. Jadi Bung Karno bilang, for fighting a nation, there is no journey ends. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, habis gelap terbitlah terang. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Rahayu. Merdeka! 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 Salam Pancasila. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Makasih. Demikian pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kepada yang terhormat Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, mohon izin untuk tetap berkenan di atas panggung. Karena hadirin yang kami hormati, kini kita akan menyaksikan penyerahan obor api Perjuangan Nanta Kunjung Padam yang akan diambil langsung, maksud kami yang telah diambil langsung dari Merapen, Jawa Timur, kepada Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri dan juga kepada Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto. Kami persilahkan untuk memimpin prosesi. Api dan tak kunjung. Kami undang juga Mbak Puan untuk bisa naik ke atas panggung mendampingi untuk sama-sama nanti menyalakan api nan tak kunjung padam yang memang dibawa oleh kader-kader kita dari Merapen. Kita beri tepuk tangan yang paling hangat hadirin sekalian. Inilah dia Pak Oli Dondo Kambe, kami persilakan juga untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, 3 pelari wanita akan menyerahkan, silakan Bu. Ya, ditemani oleh Pak Sekjen, Mbak Puan dan Pak Oli menerima api tersebut, kemudian nanti menyalakannya. Di belakang juga ada foto atau video-video. Baik, sudah ada di posisi, nanti akan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka ini adalah simbol. Karena untuk terus seperti tadi yang saya katakan, semangat kita itu tetap seperti api nan tak kunjung padam. Ini api dibawa dengan berlari berapa hari ya? 4 ya. Itu dari Merapen. Dan ini nantinya akan tetap dinyalakan untuk ditaruh di tempat kita di sekolah partai. proses menyalakan. Bung Karno menegaskan, for fighting a nation there is no journey ends. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Habis gelap, terbitlah terang. Kita beri tepuk tangan sekali lagi hadirin semua tamu undangan api nan tak kunjung padam, Anggi. Ini menandakan semangat perjuangan
sesuai dengan namanya PDI Perjuangan, api nan tak kunjung padam. Jadi semangat perjuangannya tidak boleh padam. Semangat perjuangan tidak boleh padam, seperti yang tadi sudah disampaikan di pidato politik Ibu Ketua Umum dan juga sesuai dengan subtema kita, Bang Niko. Hari ini menyampaikan kekuatan persatuan rakyat. Memenangkan kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Ini esensi gotong royong sebenarnya Bang Niko. Ini adalah esensi gotong royong karena setelah kita selesai dengan agenda besar Pileg dan Pilpres, kita juga dipercaya oleh 16,7% untuk bisa melanjutkan merumuskan program-program kerakyatan. Dan pada bulan November nanti kita akan sama-sama ikut dalam agenda politik besar juga tahun ini, yaitu Pilkada dan juga Pilgub di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Untuk itu kita tetap harus gotong royong, harus bersatu padu, kan itu tadi, ya kan? Betul, harus bergotong royong, harus bersatu padu, berani, semangat perjuangannya harus tetap berkobar seperti obor api ini. For fighting a nation there is no journey ends. Jadi tidak ada yang bilang perjalanan sudah selesai, masih panjang. Baik, setelah acara ini teman-teman juga akan membawa api ini. Nanti kita juga akan menyaksikan sekarang bahwa di PDI Perjuangan ini urusan ideologi dimantapkan, tapi urusan budaya juga